Kurios itu sama nggak istilah namanya? Maksudnya gimana? Sama nggak Yahweh sama Kurios itu sama nggak namanya? Bagaimana Pak Daba? Sama Istilah atau yang tidak? sama nggak? Menurut kamu Pak Loading, saya tanya kamu. Kalau saya tidak sama, kalau menurut Pak Daba? Kenapa tidak sama? Kasih argumentasinya. Saya Ya, kasih argumentasi. karena Tuhan perjanjian lama beda sama Tuhan perjanjian baru lah. Loh, di mana bedanya? Kalau memang beda, kenapa Yesus Tuhan disandangkan? perjanjian lama, Alberto, ganjal pelan-pelan ganjal Gimana bedanya? Nggak ada yang bedanya. Dengar dulu. Kalau Dengar Yesus dulu. memang berbeda di dalam perjanjian lama sama perjanjian baru, kenapa dia disamakan dengan kata Yahweh? Oke. Silakan. Berarti Tuhan perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru tidak beda kan? Tidak beda. Sama kan? Iya, Anda mengatakan Oke. beda. Di mana bedanya? Silakan. Oke, bedanya begini. Ketika Tuhan perjanjian lama, semua orang-orang melihat Tuhan, orang-orang akan hancur. Tetapi datang perjanjian baru, orang-orang melihat Tuhan, Tuhannya yang digantung. Panik toh. Oke. Saya jawab kamu ya. Kamu melihat kealahan Yesus. Mana ada yang bisa melihat kemanusiaan Yesus dilihat, yang Allahnya tidak kelihatan? Bagaimana mungkin kamu mengatakan seperti itu? Makanya kadang-kadang orang gak ngerti tentang inkarnasi, yaitu sekali lagi tetap dalam perjanjian baru tetap kealahan Yesus tidak pernah kelihatan. Ya. Alamak. Makanya dia bisa menguasai ruang dan waktu. Makanya dia bisa ada di segala tempat, omnipresent. Di pada saat yang sama kemanusiaannya memang dalam daging. Gimana sih? Sabar. Oke, Ya, ada Alberto. pertentangan di situ. Saya Oke, tanya Alberto, kamu, di saya sini tanya kan kamu, di mana di sini- kelihatannya? Jangan. Di mana Jangan. kelihatannya kealahan Yesus? Saya tanya, di mana sabar. kelihatan? Iya, pelan-pelan Saya dulu, tanya. ganjal toh. Iya, pelan-pelan dulu. Di sini Sama kasihan kayak ada Pak angin, Daba. kamu bisa merasakan angin, tapi apakah kamu bisa melihat angin? Iya, pelan-pelan dulu. Saya tanya ke kamu. Iya, sabar, kita ke Pak Daba dulu. Kamu- Bentar dulu. Di Gak sini ada. kita Saya kejar bertiga kamu, loh. saya kejar kamu. Iya, saya tetap konsisten, tidak sama. Pak Daba. Di mana Iya, kealahan dengar Yesus nampak? dulu. Saya tanya ke Dengar kamu, dulu, di mana kealahan pelan-pelan Yesus dulu. nampak? Pelan-pelan dulu. Pak Daba. Saya kejar kamu. Iya, kejar. Tak usah kejar. Tunggu sampai besok tetap Enggak, bisa. saya tanya. Pak Daba. Di mana Pak Daba. kealahan Yesus nampak? Saya tanya ke kamu. Iya. Oke, Pak Daba. Menurut Pak Daba, Yahweh Tuhan di perjanjian lama Kalau yaitu Yahweh itu sama kejadiannya dengan Yesus. Kesalahannya nampak ya, itu mengakibatkan bahwa Allah itu bisa mati. Ya, makanya disalib itu berarti Allah. Alberto, Nggak di memungkinkan bahwa perjanjian Yesus baru, Allah sekarang bisa begini mati. Alberto, kamu ini mesti saya kasih pertanyaan yang mematikan sekali. Di mana ayat mengatakan Yesus dua natur? Ada atau Saya tidak? kejar kamu, Bang. Saya kejar kamu. Sekarang Tidak saya tanya, sama kealahan Alberto. Yesus. Tuhan perjanjian baru itu sudah bukan Tuhan. Apa sih perjanjian baru bukan Tuhan? Dia Tuhan yang Yesus sama. itu bukan Tuhan. Di mana kamu katakan Yesus Kalau itu Yesus Tuhan? Dari itu sisi bukan mana kamu lihat Tuhan, ketuhanannya? Di kenapa mana? Kurios itu Di mana? disandangkan dengan kata Yahweh. Itu Tidak sama. ada begitu. Kurios itu Allah, I am. Aku adalah aku. Ya, di situ juga ada menjelaskan Yahweh. Ya, di situ artinya. Di mana Yesus di itu- perjanjian lama? Di mana Yesus di perjanjian lama? Di Udah, mana? kau jangan lari kemana-mana. Saya kejar kamu. Di mana Tidak, di mana kealahan Yesus di nampak? perjanjian lama? Di mana Kamu pikir kealahan Yahweh itu nampak? Yesus? Di Kamu mana pikir kealahan Yahweh itu nampak? Yesus? Di mana kealahan Yesus nampak? Saya tanya ke kamu. Tuhan kamu kok Di kamu mana? tanya sama saya kenapa? Tidak Di ada mana kealahan. Yesus nampak? Di mana kealahan Yesus nampak? Saya kejar Tidak kamu. ada kealahan dalam diri Yesus, tidak ada. Ada kealahan Dia dalam manusia diri biasa. Yesus. Tidak ada. Tidak ada bagaimana? Kalau dia tidak ada kealahannya, kenapa dia bisa menjadikan segala sesuatu kalau bukan Allah? Bukankah dia diberikan kuasa? Diberikan kuasa gimana? Anda lagi-lagi Anda nggak tahu konsep inkarnasi. Oke. Lihat Sebentar, ya. saya kasih ayatnya. Tengok ya. Sebentar. Saya kasih Matius ayatnya sebentar. 28. Matius 28. Ya, itu ayatnya. Ayat 18 sampai 19 sampai 20. Ya, itu ayatmu. Nah, coba. Udah paling baca. hebat. Udah paling Baca. hebat. Kamu Baca. lihat di situ ya. Saya nggak usah baca. Saya sudah tahu itu ayat itu. Coba. Kamu lihat di ayat sebelumnya, di situ mereka ragu-ragu kan? Ragu-ragu. Coba. Ada yang nggak percaya, ada yang ragu-ragu. Baca, Artinya sebab Iya. segala di situ kuasa telah ragu-ragu. diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan Yesus Iya, kuasa?
Dengar dulu di ayat 18 itu mereka ragu-ragu. Baru di ayat selanjutnya dia bilang dengan Yesus, segala kuasa telah diberikan kepadaku, ya. Itu kenapa sampai seperti itu Yesus mengatakan seperti itu? Supaya mereka ini percaya bahwa itu sekali lagi konsep inkarnasi, bahwa Yesus ini asumsi Allah itu, gitu loh. liar. Gimana Asumsi sih? liar. Loh, asumsi Di mana liar. datanya itu? Di mana datanya itu? Oke, Di mana? bentar ya. Saya Oke. kasih datanya. Oke. Silakan dulu bernarasi. Iya. Saya akan tampilkan Iya. datanya. Ini Yesus mengatakan seperti ini. Yesus mengatakan seperti ini. Ini Alberto ini memang raja asumsi. Jadi ya begitu Raja teman-teman asumsi ya. gimana? Anda yang nggak ngerti. Iya. Di sini Lagi-lagi Anda di nggak ngerti konsep Matius inkarnasi. di Matius 28 nomor 18 Yesus mengatakan seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Siapa yang memberikan Yesus kuasa, Alberto? Ganjal to. Sekali lagi, Yesus tidak mungkin diberikan kuasa karena dia maha kuasa. Loh, Itu Yesus sekali tidak lagi bisa konsep diberikan kuasa. inkarnasi Ini ayatnya supaya- mengatakan Yesus diberikan kuasa kok. Lihat. Lagi-lagi. Makanya kamu lihat konteks inkarnasi dong. Lagi-lagi konteks inkarnasi kan ada kemanusiaannya. Di mana kok? Anda ini- Di mana tertulis inkarnasi? Ngerti. Yang ada tertulis Diam makan dulu, nasi. Diam dulu. Diam dulu. Alberto ini bantah ayatnya nih. Bentar saya tampilkan ya teman-temannya biar enak nih sebentar. Matius 28 nomor 18. Memang Alberto ini raja asumsi. Tengok ya. Saya baca ya. Ini tafsiran dari Matthew Henry ya. Ya, tafsiran dari Matthew Henry ya. Oke. Loh, saya pakai data. Iya, Emang iya, kamu- silakan, emang silakan. kamu nggak pakai data, ya? Iya. Amanat agung diterima Tuhan Yesus sendiri dari Bapa. Dia hendak memberikan kuasa kepada para rasul karena itu untuk menjawab sekiranya ada yang bertanya, ya, sekiranya ada yang bertanya ya, dengan kuasa apa dia melakukan hal itu, serta siapa yang memberikan kuasa tersebut, maka dia memberitahu kepadaku telah diberikan. Jadi ini supaya orang-orang nggak jangan asumsi. bahwa Jangan asumsi. dengar dulu. Jadi ini Supaya dapat dari mana orang-orang yang itu? sama kayak nanti di Yohanes 17 ayat 8. Lagi-lagi konsep inkarnasi Anda nggak tahu. Kalau dia mengajar ya, dia harus punya dasar atau sumber supaya itu tidak omongannya itu tidak hanya omongan yang buta, artinya omongan yang dari dirinya sendiri, tetapi supaya ada saksi, supaya ada Alberto. yang valid. Makanya kalau Oke. dibilang segala telah kuberikan kuasa, supaya kalau ada yang bertanya dari siapa dia mendapatkan kuasa seperti itu lagi-lagi konsep inkarnasi, ya. Oke, Saya sudah Alberto. jelaskan, silakan. Alberto, Anda- dengar dulu. Iya, dengar dulu. Alberto, dengar dulu. Di Matius 28 nomor 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ketika ada yang memberi, berarti ada yang menerima. Berarti Yesus menerima kuasa ini diberikan oleh siapa, Alberto? Lagi-lagi ya, itu konsep inkarnasi. Kamu lihat di ayat 18. Coba lihat ayat 18. Coba lihat ayat 18. Ada yang ragu-ragu nggak di situ? Ada yang ragu-ragu Saya nggak? tanya sekali lagi, Enggak, saya Alberto. tanya ke kamu, ada Yesus ragu-ragu nggak di mendekati situ? mereka. Ada ragu-ragu Apa nggak di situ? ragu-ragu? Ada yang Kenapa ragu-ragu nggak? Ragu-ragu apa Nggak. ini? Di ayat 18 ada yang ragu-ragu nggak? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yang saya tanyakan, siapa yang memberikan Yesus ini Oke. kuasa Oke, sehingga dia lihat ya. mengatakan seperti itu? Lihat ya, diam Nah. dulu diam. Ya, ayat Ya. 18, ayat 17 ya. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu ya. Beberapa orang ragu-ragu sehingga dia mengatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga." Karena itu Oke, pergilah. kalau begitu. Oke. Kenapa? Ya, yang Kenapa saya Yesus tanyakan- mengeluarkan yang statement saya ini? tanyakan Dengar begini, dulu. begini, sabar. Kenapa Yesus Jangan mengeluarkan tahu- statement di ayat 18 ini? Tunggu dulu. Kenapa dia mengeluarkan? Karena ada yang ragu-ragu. Dan kalau menurut Matthew Henry ya, Matthew Henry mengatakan bahwa ya di situ artinya dia hendak memberikan kuasa kepada para rasul karena itu untuk menjawab sekiranya ada yang bertanya dengan kuasa apa dia melakukan itu serta siapa yang memberikan kuasa itu, maka ia memberitahu kita ya.
Itu maksudnya Bang, bukan berarti dia tidak maha kuasa atau waktu itu dia jadi maha kuasa. Memang dia awalnya juga maha kuasa. Karena nggak memungkinkan bahwa Yesus itu tidak maha kuasa. Karena kalau Yesus itu tidak maha kuasa, bagaimana dengan kejadian Yohanes 1 ayat 3? Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu. Itu jelas dia maha kuasa. Dia menciptakan segala sesuatu. Saya tanyakan sama kamu sekali lagi, Alberto. Apa? Saya tanyakan sama kamu sekali lagi, Alberto. Saya sudah menjawab. Ini sudah jelas. Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa. Saya tanya sekali lagi sama kamu. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus sehingga Yesus mengatakan seperti itu? Dia maha kuasa. Silakan. Siapa yang memberikan kuasa? Dia maha kuasa, silakan. Yesus sama Bapa, Yesus sama Bapa. Kamu lihat Yesus sama konteksnya, Bapa. Bang. Dengar Kamu dulu. lihat konteksnya. Yesus sama Bapa, Yesus sama Bapa, Yesus sama Bapa itu kuasanya sama atau beda? Sama, maka satu. Makanya dibilang Yesus, dengar. Makanya dibilang Yesus, aku keluar dari Bapa. Aku keluar berarti awalnya dia di mana? Bocor. Awalnya dia di mana? Di dalam Awalnya di dalam Bapa. Terus? Kalau Bapa tidak punya firman, mana mungkin Bapa bisa bisu? Emang bisa Allah tanpa firman? Berarti Allah itu bisu. Tidak memungkinkan. Tidak adanya firman. Makanya aku keluar dari Bapa. Begitu juga Roh Kudus nanti. Ya, Roh Kudus itu keluar dari Anak dan dari Bapa. Berarti mereka itu satu di dalam. Oke, saya tanya sama kamu sekali lagi. Saya tanya sekali lagi sama kamu. Yesus sama Bapa setara atau beda? Mereka satu. Satu, setara. Yesus ini utusan atau pengutus? Yesus itu utusan dari pribadi. Utusan. Apakah utusan sama dengan pengutus? Utusan sama pengutus apakah sama? Kalau segi jabatan tidak memungkinkan, karena kalau bicara Allah tidak ada mungkin jabatan. Asumsi lagi. Kalau kamu merujuk kepada utusan, itu merujuk kepada jabatan. Allah nggak ada jabatan. Kalau jabatan sekarang itu saya ada. Tanya sama kamu, Albert. Bisa saya menjelaskan nggak? Oke. Kalau jabatan itu berarti ada masanya. Kalau Allah nggak ada masanya, dia memerintah terus ya. Makanya kalau konsep utusan itu konsep jabatan. Ya, ada bos, ada ini. Tetapi kalau kamu mengambil hakikat, karena Allah ini membahas hakikat, apakah hakikat Yesus dengan Bapa sama? Sama. Mereka satu hakikat. Karena waktu Yesus diutus kepada Bapa, Yesus ini tidak pernah kehilangan hakikatnya. Memang dia Allah. Ya, Alberto. Dia tidak mungkin setengah Allah. Dan sama juga waktu bos, ya, mengirim utusannya, anak buahnya, apakah hakikat manusianya bos ini atau hakikat manusianya yang diutus ini menjadi kurang? Kan sama-sama manusia, nggak ada berkurang dan dia tetap manusia, kan gitu. Itu Sudah. loh konsep. Sekali lagi Sudah. kamu harus. Saya mau tanya sama kamu, Bang. siapa yang mengutus Yesus? Loh, pribadi Bapa. Oke, Bapa sama Yesus ini, utusan sama pengutus ini sama-sama tinggi atau beda? Utusan Sama pengutus, sama-sama tinggi atau beda? sama. Sama. Buka Yohanes 13 nomor 16. Kalau kamu bilang sama, semoga kamu berasumsi liar di sini lagi. Silakan. Asumsi lagi dan Anda nggak Ya, pakai data. buka, tampilkan data, buka. Kamu bilang sama Yohanes tadi kan, berapa? buka. Yohanes 13 nomor 16. Baca ya, baca yang keras-keras dan pegangan kuat. Jangan lupa ganjal toh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lagi lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutus. Terus apa? Lagi-lagi Anda nggak mengerti konsep inkarnasi. Diam dulu. Ada ketundukan Diam dulu. antara Saya Bapa. baca dulu. Diam Saya dulu. baca sini. Ada ketundukan. Saya Yohanes 13 nomor 16. Saya sudah baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Di mana samanya mereka? Loh, itu konsep inkarnasi. Anda nggak ngerti konsep inkarnasi. Makanya kadang-kadang. Makan nasi? Diam dulu. Inkarnasi. Inkarnasi itu adalah itu masuk, ya. Karnasi itu masuk ke dalam daging, ya.
lagi-lagi bagaimana konsep Mesias itu ya, yang datang sebagai manusia, ya, itu kamu nggak tahu. Makanya sama kayak seorang rumah tangga ya, ada bapak, anak, dan ibu, ya. Anak itu harus tunduk kepada bapak, ya. Ibu itu harus tunduk kepada suami. Tetapi apakah hakikat itu mereka menjadi lebih rendah? No. Supaya keteraturan, ya. Bapak mengatur anak, ya. Begitu juga ibu mengatur anak, ibu diatur oleh bapak. Sama seperti itu, supaya keteraturan. Kalau enggak akan kacau balau keluarga itu. Itulah ketundukan, itulah dalam inkarnasi. Makanya di dalam di dalam teologinya Kristen ada Tep layar teman-teman, tep layar. Tritunggal ontologis dan ada Tritunggal ekonomis. Tritunggal ekonomis apa? Dalam pekerjaan mereka gitu loh. Itu yang Anda nggak paham sampai sekarang. Di gitu mana loh. data semua yang kamu katakan itu, di mana datanya itu? Dari mulutmu atau data tertulis? Ada. Kalau Di mana? Kalau ada ditampilkan dong. Yang nonton kita ini 340 juta orang loh. Kenapa? Tampilkan datanya loh. Yang dari tadi kamu cakap-cakap itu. Hargai gelar saya JMC, jangan model congor. Terus yang dari tadi saya tampilkan bukan data. Kamu menampilkan data yang tadi, mana? Kamu menjelaskan data yang mana? Kamu katakan bahwa sang utusan dengan pengutus itu sama-sama tinggi. Begitu saya buka ayatnya, Yesus mengatakan sendiri. Sekarang begini, kamu mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu sama. Apakah Yesus mengetahui hari kiamat atau tidak? Yesus tidak mengakui hari kiamat karena dia sebagai utusan. Ya, kemanusiaannya nggak mengetahui, tapi apakah kekalahannya tidak mengetahui? Makanya waktu Yesus mengatakan ya, aku datang seperti pencuri, itu supaya menjelaskan jangan bahwa mencuri lagi Yesus kamu ini. Enggak, artinya seperti pencuri itu artinya tidak tahu kedatangannya. Makanya jangan dimaknakan secara literal lah. Itu Anda banyak kali asumsinya terus. Ya gini ya, kenapa supaya nggak bertabrakan ayat itu? Karena Yesus pernah mengatakan bahwa aku datang seperti pencuri. Makanya dibilang dia, aku tidak tahu hari kiamat. Ya. Artinya apa? Supaya ayat yang tadi juga tidak bertabrakan dan di situ menjelaskan kemanusiaannya. Apakah kealahannya tidak tahu? Jelas tahu. Jadi saya tanya sama kamu, Kalau sekali memang lagi orang Alberto. tahu, kalau Yesus memang tahu orang hari tahu kiamat hari atau kiamat, tidak? ya, kemungkinan kalau orang tahu hari kiamat, mereka akan berjaga-jaga. Tetapi Saya untuk tanya itulah, sama kamu. Kamu ya, katakan Yesus sama Bapa tadi kan setara, kata kamu. Saya mau tanya nih, ketika Bapa mengetahui kiamat, kenapa Yesus tidak mengetahui hari kiamat itu? dalam kemanusiaannya dia tidak mengetahui, tapi dalam kealahannya dia tahu. Silakan. Berarti Yesus punya tombol on off. Power Saya berapa Rangers. kali bilang ke kamu, dia bijaksana. Ya, Allah itu bijak. Allah itu Sekarang bijak. ketika Dia tahu. kemanusiaannya, Sekarang saya tanya ke kamu manusia bijak juga nggak? Bisa mengetahui mana yang baik yang buruk nggak? Kamu akan melakukan yang baik atau yang buruk? Apakah kamu Ya. dibilang itu on-off? Kan nggak on-off, tapi bijak kan, bijaksana. Anda nggak ngerti tentang bijaksana gimana sih? Tapi dia tahu menempatkan dirinya di mana gitu loh. kamu ini dari tadi ngomong opo tuh iki. Ganjal toh. Ngomong opo. Anda yang nggak tahu bang. Begini Alberto, tadi kamu katakan bahwa Yesus tidak mengetahui hari kiamat itu karena kemanusiaannya. Nah, sekarang ketuhanannya di mana? Ketuhanannya ya tidak dibatasi oleh tubuhnya. Oke, ada dalam dirinya ketuhanannya. Ada, tapi tidak Berarti dibatasi oleh tubuhnya. ketuhanannya itu berfungsi atau tidak? Ya berfungsi mencakupi segala sesuatu. Kalau ketuhanannya berfungsi, berarti pada saat itu juga dia jadi Tuhan. Karena ketuhanannya berfungsi, Loh. seharusnya dia tahu hari kiamat. Gak Gimana mesti dia kamu memakai ini? ketuhanannya. Tapi kalau dia memakai kemanusiaannya, apakah kita menyalahkan dia? Karena dia mempunyai dua Jadi berarti seakan-akan ketika ilahi dan Allah. seakan-akan ketika Ya, Yesus ilahi dan dalam manusia, ketuhanan. maksud saya. Aduh, Silakan. kamu gimana ini kamu? Seakan-akan ketika Yesus tidak tahu hari kiamat, berarti ketuhanannya itu off sehingga dia tidak tahu. Ketuhanannya itu pada saat itu off dalam artian apa kamu bilang? Saya nggak pakai off ya, saya pakai itu bijaksana. Allah itu bijaksana, ya. Karena kalau kamu bilang seperti itu, berarti manusia boleh off juga. Kalau dia bisa mengetahui yang baik, ya, tapi tiba-tiba dia tidak melakukan yang baik.
Berarti yang baiknya itu off. Gitu. Terus dia melakukan yang jahatnya itu on. Kan enggak. Itu namanya konsepnya tentang kebijaksanaan. Gitu loh. Dia bisa menempatkan dirinya. Gitu loh. Kealahannya itu tetap aktif. Tetapi untuk saat itu dia tidak mengatakan kealahannya. Kemanusiaannya. Makanya dibilang kalau abang lihat di ayat selanjutnya. Di situ menjelaskan anak manusia. Coba kita buka ya. Coba kita buka. Di Matius ya. Matius 24. Matius 24 ayat berapa itu ya? Matius 36. 24 ayat berapa ya? 36. 36. Matius Alberto 24 ayat 36. Oke ya. Kalau kita melihat ya Bang ya. Oke, kita buka ya ini ya. Tetapi hari saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat tidak tahu, hanya hanya seorang pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa sendiri. Oke. Diam dulu Selamat kita datang baca di ya. Kebetulan. Kita Bapa baca sendiri di ayat atau Bapa 37. dua orang? Bapa sendiri kita atau Bapa dua orang? Kita baca ayat 27. Diam dulu Bang, 37 ya. Sebab sebagaimanapun hal pada zaman Nuh, demikian pula anak kelak pada kedatangan anak manusia. Anak manusia ini menunjukkan bahwa dia manusia, ya. Anak hewan. Itu ya, siapa yang mengatakan dia anak manusia? Jadi diam dulu. Waktu mengatakan ini dia sebagai kemanusiaannya. Makanya dia tidak tahu, ya. Kalau di sini kealahannya, dan di sini ada kalau di sini kealahannya, terus di sini menggambarkan tentang kemanusiaannya, itu akan bertentangan. Tetapi ini jelas sekali bahwa ini menggambarkan tentang kemanusiaannya. Ya, kalau di sini mengatakan anak Allah baru bertentangan, tapi di sini tidak. Ya, anak manusia. Ya, artinya dalam kemanusiaannya, ya dia tidak tahu. Ya, itu. Kalau dalam kealahannya pasti, dan saya yakin dia tahu. Tidak mungkin tidak. Ya. Kamu Makanya yakin sementara Yesus katakan hanya Bapa sendiri yang tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Loh, makanya dibilang Yesus, aku di dalam Bapa. Aku keluar dari Bapa, itu artinya apa? Awalnya dia di mana? Aku keluar dari Bapa. Dia ini keluar dari Bapa atau keluar dari Maria sih? Aku keluar dari Bapa, ada ayatnya juga. Makanya kemanusiaannya itu dilahirkan. Kealahannya tidak mungkin dilahirkan. Berarti dua kali Yesus keluar ini. Diam dulu. Lagi-lagi orang itu enggak. Lagi-lagi Bang, ya. Kenapa orang-orang Muslim yang ini, karena nggak tahu konsep Mesias ya. Mesias itu apa sih gitu loh. Dia datang itu untuk menjadi juru selamat, untuk menyelamatkan kami dari dosa. Kami yang percaya ya, yang tidak percaya tidak akan selamat. Jadi gini, konsep itu lagi waktu dia datang ya. Waktu dia datang itu sebagai manusia, tetapi dia tidak pernah kehilangan kealahannya. Kenapa saya bilang tidak pernah kehilangan kealahannya? Karena Alkitab sudah jelas menyatakan bahwa dia itu maha tahu, ya, dia itu maha kuasa. Banyak ayat yang menyatakan kealahannya. Dan seperti ini, kalau saya gelarnya S1, ya, terus saya tambahkan gelar saya MTH atau gelar saya tambahkan, apakah STH saya S1 saya akan hilang? Enggak hilang. Tetap ada. Makanya dia natur Allah dan manusia. Kemanusiaannya ada, kealahannya juga ada. Atau kealahannya ada, kemanusiaannya itu ada. Natur kemanusiaan dan ketuhanan tertulis tidak di dalam Bible. Loh, nggak harus Bible itu menuliskan secara eksplisit, ya. Tetapi konsep itu ada, ya. Yang saya tanya tertulis atau tidak? Lah, tidak tertulis di dalam Bible. Ya, sudah, kalau tidak tertulis berarti tidak ada. Bible menjelaskan konsep itu. Hah? Gitu loh. Bible menjelaskan konsep itu.
Bagaimana kamu coba saya pengen kamu menjelaskan sama saya tentang dua ayat ini. Yang satu Yesus katakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat rupanya, suara pun kamu tidak pernah mendengar. Tetapi di Gini. ayat lain Yesus katakan begini, ketika kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa. Bagaimana cara penjelasan kamu itu? Silakan berasumsi bebas. Nggak ada berasumsi. Justru itu nampak ke duinatur Kristus ya. Lagi-lagi ya, kamu harus tahu Yesus itu God and man, Allah dan manusia ya. Waktu Berarti dia Tuhan, menyatakan kealahannya, Tuhan manusia. Tuhan manusia. Iya kan, dia kan Tuhan manusia, berarti Tuhan. Nggak ada Tuhan. Kamu jangan pakai istilah-istilah yang nggak Singkat jelas itu lah. Tuhan manusia kan? Nggak usah. Tuhan manusia. Itu saya nggak suka pakai itu. Nggak usah kamu Oh pakai. iya, oke. Ya. Hmm. Tuhan. Jadi dia Silakan itu ngarang. Allah dan manusia. Sampai sekarang pun dia itu tetap Allah dan manusia. Ya. Makanya natur kemanusiaannya itu tidak pernah hilang kepada dia. Tetap masuk ke dalam satu pribadi, yaitu pribadi anak. Ya. Makanya kalau Yesus menjelaskan aku tidak tahu tentang hari kiamat, ya segala macam, hanya Bapa saja yang tahu. Kita melihat juga Yesus pernah mengatakan, aku datang seperti pencuri. Artinya pencuri itu tidak tahu kita kapan datangnya. Ya, berarti di ayat ini juga menjelaskan bahwa tidak ada bertabrakan. Artinya supaya orang itu tetap berjaga-jaga. Ya. Supaya jangan lengah gitu loh kapan dia datang. Dan kedua, di situ menunjukkan kemanusiaannya. Kenapa saya bilang kemanusiaannya? Karena di ayat sebelumnya tadi kita baca di 37, anak manusia. Kalau di situ dibuat anak Allah, di situ akan bertabrakan dengan ayat yang tadi dia tidak tahu. Karena harusnya anak Allah tahu dong, karena itu menunjukkan kalahannya. Di situ anak manusia, gitu loh. Makanya dia tidak tahu ya dalam kemanusiaannya. Allah itu bijak. Dia tahu menyikapi segala sesuatu ya. Kapan dia memakai kealahannya, kapan dia memakai kemanusiaannya, sama manusia juga bijak. Ya, diberikan kebijakan. Jadi dia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Gitu loh. Alberto, Jadi waktu jadi Yesus dia, mengatakan aku keluar dari Bapa, itu menunjukkan bahwa sebelum dia inkarnasi, berarti dia di mana? Di dalam Bapa kan? Kan kayak gitu. Bapa tidak mungkin kehilangan firman-Nya menjadi Allah yang bisu. Tidak memungkinkan. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini kalau bukan dengan firman-Nya? Gitu loh. Makanya Oke. aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya itu jelas. Gitu loh. Oke. Sekarang kamu buka Filipi 2 nomor 6, kamu ngarang dulu. Saya pengen di situ dengar. Filipi 2 apa? Yang kita kemarin itu kayak itu. Filipi 2 nomor 6. Udah teman-teman di bawah jangan ketawa ya. Kalau ketawa saya turunkan ya. Masa teman ini Alberto ini lulusan STT. Jangan kalian sekolah 3 tunggal Ya, ini. terus kenapa rupanya? Ini kan saya sudah Ya, pernah bukan jelaskan, di bawah. Saya bilang di bawah jangan tertawa. Kalau tertawa saya turunkan. Enggak, saya bilang Filipi 2 ayat 6 ini kan saya sudah pernah Filipi 2. jelaskan. Oke, jadi kamu yang baca apa saya yang baca dulu? Setelah itu kamu. Saya sudah jelaskan kan waktu itu. Di mana kamu penjelasannya? Mulai ngarang-ngarang. Yaudah. Kamu yang ngomong, Mulai sudah. Ngomong lah. Oke, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, sebalik itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi di sini dia tidak setara dengan ya, melainkan telah mengosongkan diri. Jadi Yesus sudah mengosongkan diri beserta usus-ususnya, otak-otaknya pun dia sudah mengosongkan diri, kosong. Dan mengambil rupa apa? Rupa manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Kira-kira dia taat kepada siapa itu? Kepada dirinya sendiri apa kepada Bapa yang di sorga? Gimana? La ilaha illallah. Pura-pura tidak dengar teman-teman.
Saya sebenarnya udah jelaskan ini ya, berulang kali saya sudah jelaskan kepada Anda. Dengar teman-teman, dengar penjelasannya teman. Jangan ketawa ya, ketawa saya turunkan. Teman-teman di bawah. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu mengosongkan dirinya, artinya dia sama sekali tidak ada kalahannya lagi dalam dirinya. Itu kan dalam bahasa Yunaninya kenosis ya, mengosongkan. Artinya kalau kita mengosongkan diri, artinya sudah nggak ada lagi. Tapi kalau kita, kosong kan tidak ada lagi kan Alberto kan? kalau konsep teologis tidak seperti itu, makanya kita harus lihat. Oh, Bentar ya. teologi. Iya, karena kan Silakan. membahas Alkitab itu kan membahas tentang Silakan, Allah. silakan Anda menjelaskan biar kami dan netizen menikmati penjelasan Anda. Oke, silakan. Oke ya, tetapi dia mengosongkan dirinya. Pertanyaan segera muncul dari apakah Yesus mengosongkan dirinya? Ya, dalam menjawab pertanyaan ini, seseorang harus sangat berhati-hati. Ya, upaya manusia untuk mendefinisikan pengosongan diri berakhir dengan melucuti. Ya, kamu lihat bacaan melucuti. Ya, ini melucuti Kristus dari atribut ketuhanannya. Oh, atribut Beberapa ya? orang mengatakan misalnya Atribut bahwa ketika ketuhanan ya. Tuhan Yesus ada di bumi, ya beberapa orang mengatakan bahwa ketika Yesus ada di bumi, dia tidak lagi memiliki segala pengetahuan atau kuasa. Dia tidak lagi berada di semua tempat pada waktu yang sama. Mereka mengatakan bahwa dia secara sukarela mengkesampingkan atribut ketuhanannya ini ketika dia datang ke dunia sebagai manusia. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia tunduk pada batasan semua manusia, bahwa dia menjadi rentan terhadap kesalahan dan menerima pendapat umum dan mitos yang pada zamannya. Ini kami bantah habis-habisan. Jadi yang saya kemukakan itu dibantah habis-habisan. Kenapa? Tuhan Yesus tidak mengkesampingkan atribut apapun ketika dia datang ke dunia. Dia masih maha tahu atau all-calling. Dia masih ada di mana-mana, hadir di semua tempat pada satu waktu yang sama. Dia masih berkuasa, ya. Semua kuat. Apa yang dia lakukan adalah pengosongan diri dari kesetaraan posisinya, ya. Itu artinya kesetaraan posisinya dengan Tuhan dan menyelubungi kemuliaan Tuhan dalam tubuh daging manusia. Di mana tertulis itu Kemuliaan Alberto? ada di sana. Ya, kemuliaannya tertulis? itu Jangan ada kamu di ngarang sana. bebas. Diam dulu. Saya nggak ngarang bebas. Ini ada tafsirannya, saya kasih nanti kamu. Makanya kamu jangan tafsir sendiri. Ini bukan Alkitab kamu, Bang. Ya. Iya. Kemuliaan ada di dalam di sana meskipun tersembunyi. Ya, tersembunyi. Ya, tetapi itu tersinar pada saat yang tertentu seperti di Gunung Transfigurasi. Ya, ketika mereka tidur ya. Tidak ada momen dalam hidupnya di bumi ketika dia tidak memiliki semua atribut Tuhan. Maka seorang teolog Indonesia yang bernama Erastus, ya, Sabdono mengatakan bahwa Yesus kehilangan pengetahuan tentang Allah. Ini sungguh-sungguh pembodohan dan ini sungguh-sungguh tidak alkitabiah. Ini saya ambil dari tafsirannya. Bentar saya. Ya, ini ya. Ini kalau Anda baca ini McDonald William ya, Bible the Commentary ya, New Testament. Ini sebenarnya dalam bahasa Inggris tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda kurang bukti lagi, sebenarnya pengosongan diri itu ada lagi ya. Kristus ya, ini lagi saya baca. Atau Anda Padahal mau butuh pertanyaan saya simpel loh. Apa yang dikosongkan dari diri Yesus itu? Dia tidak ada mengosongkan dirinya, tetapi istilah Itu tertulis. Itu Dia telah mengosongkan dirinya. Ya, Apanya yang dikasih kosong di situ? Tidak mungkin kan khususnya. Diam dulu. Apa yang dia lakukan mengosongkan diri dari kesetaraan posisi dengan Tuhan, menyelubungi ketuhanannya dalam tubuh daging manusianya. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Loh, ini jelas tafsiran seperti ini. Hai. Kalau memang dia mengosongkan dirinya,
Ginilah akibatnya, dampaknya. Kita buat. Ketika dia mengosongkan dirinya, selesai Diam dulu, mengosongkan dirinya, apakah Diam. dia masih jadi Diam. Tuhan atau tidak? Oke, saya ikutilah narasimu. Misalnya gini ya, kita bilang aja bahwa dia itu mengosongkan, artinya nggak ada atribut ketuhanannya. Nggak